Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Antam. Saham Antam ternyata lumayan juga tuh teman-temannya minus 5%. Nah, coba kita lihat dulu. Pada saat tanggal 31 Agustus kemarin juga turun dia teman-teman. Kenapa saham Antam ini bisa turun? Padahal harga saham emas lagi naik. Nah, ini dia teman-teman penyebabnya teman-teman. Yaitu laporan keuangannya tuh di kuartal ketiga ternyata mengalami penurunan teman-teman. Ya, kalau kita bandingkan di tahun 2023, di tahun 2022, di kuartal ketiga itu lumayan naik, teman-teman. Ini di tahun 2024, di kuartal ketiganya menurun dia, teman-teman. Untuk laba bersih di kuartal ketiganya. Artinya tidak cukup menarik, teman-teman. Padahal kalau kita di kuartal kedua aja, dia meningkat itu sangat drastis banget, teman-teman. 1,3 triliun. Tapi di kuartal ketiga itu menurun dia. Padahal kalau kita lihat lagi banyak sekali yang beli emas Antam. Tapi kenapa laba ini menurun? Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Harga emas juga mengalami kenaikan. Nah, itu juga pertanyaan saya teman-teman. Mungkin operasionalnya teman-temannya ya, kalau kita lihat ya itulah kenapa saham Antam ini lumayan juga tuhnya sampai 5% teman-teman. Tuhnya tuh 80 poin itu. Padahal kalau kita lihat untuk kinerjanya lumayan di kuartal kedua, sesuai dengan harga emas naik. Tapi kenyataannya nggak sesuai seperti itu teman-teman. Malahan kalau kita lihat dia mengalami penurunan dia di kuartal ketiganya itu. Padahal harga emas naik terus ya. Nah, kita lihat dulu teman-temannya apakah ada ini. Seperti sih nggak tahu ini juga ya teman-temannya itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nyata saham Antam tuh sempat ke 1515 adalah low-nya. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita sih sudah menyentuh hampir ke titik supportnya di 10 Oktober kemarin, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan jebol ya bisa balik ke bawah sini deh, teman-teman. Kalau kita tarik data dia itu di 14.425, teman-teman. Itu. Ya, jadinya kalau kita lihat untuk saham Antam ini sudah mengalami downtrend ini teman-teman, kelihatan banget sejak dia kemarin naik sudah tinggi banget ke 1765 tahunnya turun terus dia, padahal harga emas tuh mengalami kenaikan, gold kenaikan terus teman-teman, emas dunia naik terus teman-teman, dan juga emas Indonesia naik terus dia, nggak harga emas Antam aja naik terus, paling turun dikit besoknya ngegas lagi. Lalu kenapa sama sahamnya yang agak kinerja itu gak tahu membaik teman-teman, itu yang jadi pertanyaan itu. Oke, nah jadi penutupan kemarin itu di 1520, yaitu minus 5% teman-teman itu, artinya masih bagus saham yang lain untuk kompetitornya seperti PSB dan juga BLMS ya teman-teman, itu yang mengalami kenaikannya sangat signifikan. Itu dia ya, mungkin saham Antam ini saham BUMN jadinya gak tahu cukup menarik teman-teman itu. Ini aja kinerjanya menurun dia teman-teman. Coba kita bandingkan seperti BLMS, kita lihat dulu. Nah, mana naik dia, kita lihat untuk laporan keuangannya. Nah, meningkat dia teman-teman. Ini belum sih untuk kuartal ketiganya. Coba kita lihat untuk PSB, apakah sudah muncul juga. Nah, ya rugi juga dia sih. Nah, ini jadi pertanyaan sih. Tapi ya kalau kita lihat untuk harga sahamnya dalam satu mingguan dia mengalami kenaikannya itu lumayan juga teman-teman itu. Nah, jadi kita bisa mempertimbangkan juga sama kompetitor ya teman-temannya, kenapa harga sahamnya itu naik dan juga mengalami penurunan itu. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, pada saat open di 1590 dari harga 1600, sempat high-nya di 1590, low-nya di 1515. Untuk volume transaksi mencapai 866.000 lot dengan volume transaksi mencapai 133,7 miliar. Nah, untuk volume transaksinya untuk saham Antam gak terlalu besar seperti kemarin-kemarin ya teman-teman itu. Dan yang kita lihat sudah ada bagi dividen sejak di harga di sini teman-teman, bantingannya ya di 1580 untuk high-nya dan juga low-nya 1520, harusnya sih sudah balik ya teman-temannya untuk ininya. Nah, kalau kita tarik garis ke sini dia, artinya sudah nama tuh balik lagi ke harga ketika dia sebelum bantingan nama tuh dividen, artinya sudah cuan sih. Nah, ini bantingannya. Nah,
Jadi kalau kita di Sibu ini, kalau teman-teman ada market taking profit, sudah cuan dari dividen dan juga dari nama itu capital gainnya itu. Ya kalau untuk Antami untuk investasi itu kamu sih agak kurang sih. Karena untuk nama tuh untuk nama dividen itu kadang belum tentu sih berapa persen dia baginya. Dan juga harga sahamnya itu lumayan agak ekstrim penurunannya. Berbeda seperti saham Big Bang ya teman-temannya itu. Oke, kalau kita sih untuk tadi booknya ya tekanan untuk net sell-nya itu besar ya dibandingkan yang beli teman-teman itu. Dan kalau kita sih ini langsung saja kita lihat apakah asing jualan. Nah, kalau kita lihat sih malahan asing beli teman-teman, bukan jualan. Nah, jadi kemungkinan dia tuh faktor itu gak melihat nama tuh fundamental dia. Mungkin melihat nama tuh harga emas naik dia. Itu. Jadinya si asing tuh mulai melakukan pembelian. Artinya yang buang ini adalah si retail, dia tampung dia teman-teman asing itu. Ya tapi ya kalau kita sih lumayan juga sih buangannya teman-temannya. Nah, jadinya mungkin akan diangkat oleh asing lagi untuk saham Antam ini teman-teman. Ya karena kalau kita lihat penurunannya aja lumayan dalam juga sih 5% ini teman-teman itu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Antam ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.